Mas Roy, gimana kondisinya, Mas? Mas Roy, gimana nih, Mas? Akhirnya ditahan nih, Mas. Pemimpin yang zalim seperti ini tidak ada satupun ya alasan untuk kita memberikan dukungan, apalagi pembelaan. Jadi sekali lagi, karena Saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan Saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Setelah didesak Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke penjara oleh polisi. Tentunya teman-teman semua, kelicikan Jokowi di sini sangat luar biasa. Memerintahkan orang yang mengaku sebagai pengacara untuk mendesak daripada Polda Metro Jaya agar segera menangkap daripada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Prabowo mungkin sampai saat ini tidak memerintahkan untuk menangkap daripada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Disinilah kekuatan Jokowi ini sangat luar biasa besar, teman-teman semua, terhadap daripada demokrasi yang terjadi di Indonesia ini. Tentunya teman-teman semua, kita saksikan dulu video berikut ini sampai selesai. Sebenarnya kalau targetnya adalah untuk menghadirkan tim kami untuk diambil keterangannya dalam proses penyidikan, mudah sekali. Ada dua mekanisme. Mekanisme pertama bisa menghubungi lewat kami. Mekanisme kedua bisa mengajukan surat panggilan langsung. Dan kami sudah membuat agenda rapat untuk menyiapkan bagaimana kalau panggilan itu dilayangkan oleh penyidik sehubungan dengan akan ada tahap 2, sehingga kami bisa menghadirkan tersangka pada proses tersebut. Tapi alih-alih kami mendapatkan surat panggilan dari penyidik, justru penyidik hari ini mempertontonkan, menelanjangi diri. Tentang apa? Tentang motif penegakan hukum ini bukan lagi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, tapi saya tegaskan motif dari penangkapan Roy Suryo ini adalah motif untuk melayani kepentingan pelapor, yakni Saudara Joko Widodo. Karena berapa kali, banyak sekali ya, kubu Joko Widodo selalu meminta untuk melakukan penahanan, selalu minta untuk melakukan penangkapan. Tapi mereka bungkam saat Sylvester Matutina yang sudah jelas-jelas inkrah tidak dituntut untuk ditangkap dan ditahan. Dan aparat penegak hukum di negeri ini pura-pura buta dan pura-pura tuli, tidak melihat ketidakadilan ini secara telanjang dipertontonkan kepada publik, manakala ada seseorang yang sudah inkrah, sudah pasti bersalah, sudah tidak ada upaya hukum, disandingkan dengan orang yang baru tersangka, yang masih punya hak presumption of innocence, hak praduga tidak bersalah, justru diperlakukan seperti seorang penjahat, sementara yang sudah inkrah tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Lalu kemana rakyat akan mencari keadilan kalau aparat penegak hukum justru mempertontonkan proses dan prosedur penegakan hukum gaya suka-suka penyidik? Saya bisa katakan ini gaya suka-suka penyidik karena apa? Ada upaya lain yang lebih soft, yang lebih humanis, yang dengan melakukan pemanggilan tidak ditempuh. Justru memamerkan kewenangannya. Sekarang saya ingatkan sekali lagi, penangkapan, termasuk penahanan, bukan hak penyidik, bukan kewajiban penyidik, tetapi wewenang yang diberikan oleh undang-undang bagi aparat penegak hukum sehubungan untuk menegakkan hukum untuk tujuan keadilan dan kebenaran. Artinya apa? Tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk menahan atau menangkap. Dan tidak bisa juga penyidik berdalih ini hak kami untuk menangkap. Tidak, yang benar adalah wewenang. Dan karena ini wewenang, penggunaan wewenang itu dibatasi oleh undang-undang, tidak boleh menggunakan wewenang secara sewenang-wenang. Ini yang disebut sebagai abuse of power. Dan kami tegaskan penangkapan Roy Suryo Noto di Projo ini adalah abuse of power karena ada mekanisme penggunaan wewenang atau power yang lain melalui upaya pemanggilan, tetapi itu tidak dilakukan oleh penyidik. Penyidik bypass langsung melakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan. Lalu kalau undang-undang yang baru diubah yang oleh DPR ini dinarasikan akan memberikan keadilan, akan memberikan kepastian, lebih humanis, tapi praktiknya brutal, praktiknya tidak bermoral, bahkan mau masuk ke ruang privasi Pak Roy. Bagaimanapun Pak Roy itu pernah mantan menteri, atau kalaupun dia warga negara yang biasa, tetap saja kamar itu adalah privasi yang tidak boleh dimasuki oleh aparat penegak hukum dengan dalih melakukan tindakan penegakan hukum dalam hal ini penangkapan, kecuali tertangkap tangan melakukan kejahatan. Ya, tertangkap tangan Pak Roy LGBT misalnya. Ini bukan kejahatan. Ada upaya hukum yang bisa menggunakan sejumlah wewenang. Kenapa penyidik tidak menggunakan kewenangan untuk memanggil, tapi langsung bypass menggunakan kewenangan untuk melakukan penangkapan? Dan ini menjadi konfirmasi bahwa memang benar hukum itu hari ini sedang ada pada narasi atensi dan intensi. Atensi dari Solo, Saudara Joko Widodo, intensinya ya untuk menekan Pak Roy dan yang lainnya termasuk Bu Tifa agar mereka lemah, agar mengambil pilihan berkhianat kepada rakyat sebagaimana yang sudah ditempuh oleh 3 orang pengkhianat sebelumnya. Dan memang ini adalah golden time. Ada 1 kali 24 jam ini adalah pertarungan perjuangan kami juga Pak Roy, juga Dr. Tifa, karena di 1 kali 24 jam inilah penyidik akan melakukan penekanan dengan dalih sedang melakukan pemeriksaan untuk menekan agar mau damai, kalau tidak apa akan ditahan. Karena setelah 1 kali 24 jam itulah
penyidik baru akan mengambil kebijakan apakah akan melakukan penahanan setelah upaya penangkapan dan pemeriksaan atau tidak melakukan upaya penahanan. Dan karena itulah, sebagai sebuah antisipasi dan kami sudah berkoordinasi dengan sejumlah tokoh-tokoh nasional, dan kemarin kami baru saja mengadakan diskusi nasional dengan tokoh-tokoh purnawirawan TNI dan polisi. Ada Pak Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, ada Pak Komjen Pol Ugroseno, ada tokoh-tokoh seperti Pak Said Didu, ada banyak tokoh yang berkumpul di Bandung termasuk Pak Roy. Dan semalam itu Pak Roy saat dijemput baru istirahat nyampe di rumah dari pukul 3 dari Bandung. Jadi praktis baru 4, 5, 6, baru beberapa jam istirahat. Dan ketika istri klien kami ini meminta waktu untuk menyiapkan pakaian dan obat-obatan khusus, karena istri klien kami sudah punya pengalaman bagaimana dulu di kasus Tupa, Pak Roy sempat ditahan, maka harus disiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pribadi, terutama obat-obatan pribadi. Karena masih ada hal yang berkaitan dengan kesehatan yang itu harus disiapkan oleh istri Pak Roy. Juga pakaian, juga termasuk diantaranya adalah makanan-makanan yang tertentu. Tapi ini semua dikesamping, tidak ada humanisme. Tidak ada yang namanya polisi itu melihat bahwa orang yang sedang dalam status tersangka itu adalah manusia juga, yang patut dihormati sisi kemanusiaannya. Dan tadi saya mau sepil lagi, karena kita antisipasi, kami menyiapkan dokumen ini. Permohonan penangguhan penahanan, baik yang kami ajukan kepada Polda, atau nantinya jika Polda berdalih bahwa kewenangannya sudah pindah kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yang kedua, kami telah menyiapkan jaminan penangguhan penahanan yang kami sudah edarkan kepada sejumlah tokoh, di antara yang sudah mengisi dan ada di atas materi adalah Pak Din Samsudin, tinggal kami ambil. Tetapi nanti sejumlah tokoh dan artis yang datang di sini semuanya sudah kami berikan informasi untuk bisa membersamai perjuangan ini dengan cara membubuhkan tanda tangan dan mengisi identitas untuk memberikan penangguhan jaminan terhadap proses penangguhan. Tapi lagi-lagi ini hanya kami tempuh manakala nanti keputusan dari penyidik pada 1 kali 24 jam akan mengambil tindakan penahanan. Sekali lagi, kalau tindakan penahanan diambil, maka lagi-lagi saya konfirmasi hukum di negeri ini memang sudah tidak lagi tunduk pada norma dan aturan, tetapi tunduk pada atensi. Dan atensi politik saudara Joko Widodo, saya sampaikan kepada saudara Joko Widodo, saudara Joko Widodo puas sekarang saudara melihat anak bangsa, warga negara Anda hari ini dijemput secara paksa. Apakah Anda cukup puas dengan peristiwa hari ini, atau Anda justru kurang puas, ingin Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditahan semuanya? Wahai kubu Jokowi termul-termul, puas kalian mendengar kabar penangkapan ini? Ini hukum yang kalian pamerkan sebagai penegakan keadilan. Lalu mereka berkata kalau tidak ditahan nanti katanya akan hadir di TV ini, TV itu. Hadir di TV itu hak konstitusional dan menghargai undangan televisi. Dan yang disampaikan itu adalah pendapat, bukan mengulangi perbuatan. Kalau esensinya dia tidak bisa melawan pendapat, tidak kuat melawan argumentasi, berarti persoalannya bukan adanya kejahatan yang dilakukan berulang, tetapi tidak adanya kemampuan untuk melawan argumentasi para Yusril di ruang publik yang menyebabkan mereka mengambil upaya represi. Jadi saya mau katakan nanti kalau kasusnya ditahan, saya sampaikan kepada seluruh rakyat, saudara Joko Widodo keliling itu dengan membawa noktah. Kenapa? Kalau sampai ditahan berarti saudara Joko Widodo itu adalah orang yang sedang mengkampanyekan sebuah partai yang dipimpin anaknya, saya sebut PSI, tapi pada saat yang bersamaan dia zalim kepada rakyatnya yang 10 tahun pernah dipimpinnya. Dan kepada pemimpin-pemimpin yang zalim seperti ini tidak ada satupun alasan untuk kita memberikan dukungan apalagi pembelaan. Jadi sekali lagi, karena saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Siap. Bubarkan kamu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kami mendampingi dalam. Allahu Akbar. Cukup, terima kasih rekan-rekan media. Ya, sampai hari ini memang belum ada pemberitahuan tentang berkas video 1 yang itu yang berulang kali kami persoalkan, dan kami husnuzonnya bahwa nanti ketika ada panggilan polisi itulah konfirmasi bahwa berkas B21 dipanggil lengkap diserahkan kepada jaksa. Tapi yang dilakukan tidak melakukan pemanggilan, justru main tangkap-tangkapan saja nih. Udah kayak mafia saja di polisi, main tangkap-tangkapan saja. Sudah tidak punya malu lagi penegak hukum di negara ini ya. Masyarakat sudah mengontrol semuanya tapi tidak punya malu semuanya. Tapi semua ini tidak bisa kita salahkan kepada aparat penegak hukum dari polisi. Tapi sekali lagi ini semua gara-gara saudara Joko Widodo yang 10 tahun merusak institusi Polri yang kita cintai. Merusak bapak-bapak polisi yang banyak yang bersih di dalamnya. Banyak ya bapak-bapak polisi itu yang jujur, yang seperti Pak Hugeng, yang seperti Pak Ugroseno, tetapi di era Joko Widodo 10 tahun dirusak oleh Joko Widodo. Kapolri tidak urut kacang, tidak lagi melihatkan apa pertimbangan dari Wanjakti, tidak ada lagi ya. Hal-hal yang berkaitan dengan norma dan aturan semua dibypass, asal loyal kepada Joko Widodo maka dia bisa jadi Kapolri. Dan inilah rusaknya institusi Polri di penegakan hukum itu gara-gara saudara Joko Widodo. Ini ada lagi? No. Bu Tifa mungkin ada yang mau disampaikan Bu Tifa? Soal penahanannya nih Bu. Nanti kita yang nyampaikan. Ya, Oke, siap. Resminya ya. Bu Tifa udah siap kah Bu? Secara psikis. Kondisinya Bu. Dokter Tifa.
Dokter Tifa gimana Bu? Ada yang mau disampaikan mungkin Bu? Oke. Tifa mungkin ada yang mau disampaikan Bu Tifa? Soal penahanannya nih Bu. Nanti kita yang nyampaikan. Oke, siap. Resminya ya. Bu Tifa udah siapkah Bu? Secara psikis. Kondisinya Bu. Bu tadi sempat ujian Bu. Ibu gimana ujiannya lancar Bu? Alhamdulillah Ibu. Lancar. Sehat. Memang sangat luar biasa power daripada Jokowi pria Solo ini teman-teman semua. Yang melaporkan ya bukan dirinya teman-teman semua. Yang bergerak bukan dirinya melainkan orang-orang yang memang diutus sebagai termulnya, yang mengaku sebagai pengacaranya, yang mengaku sebagai ya alumni UGM ya teman-teman semua untuk memperkuat bahwasannya Jokowi mempunyai ijazah. Tentunya teman-teman atas penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa di sini, demokrasi memang sudah hancur di negara ini dan siap-siap negara ini mendapatkan balaknya teman-teman semua. Sekian, salam.